Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Kenapa kamu? Nah, pisaunya. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Tanggapan terhadap peristiwa Tangsel, jadi mereka ya itulah. Padahal doa rosario itu tuh bukannya keras, itu bukan kencang seperti toa. Rosario itu diam, itu pun berbisik-bisik. Ngerti ya maksud saya? Enggak toa. Kecuali tadi pakai toa, doanya pakai toa. Itu baru nggak boleh. Rosario itu cuma berguna. Tapi ada aja orang yang kayak gitu. Masyarakat yang datang dorong kepalanya tuh Kevin. Hampir berantem ini. Dari mana, Adek? Dari mana aslinya? Rote. Terus kamu mediasi itu didorong. Jadi kita sudah ada polisi, jadi mediasi. Jadi kita maksudnya baik, itu udah biar cepat selesai. Kita mediasi, tiba-tiba provokator lagi dari luar. Kalau memang kalian mau mediasi di sini, kita ribut aja. Kalian keluar dari sini. Ya kita juga pikir panjang. Kita kuliah di situ. Sementara ujian, kalau kita keluar kita bingung kemana. Jadi kita pikirnya kehadiran polsek bisa menengahin, ternyata justru menambah keributan lagi. Kenapa polsek itu? Kenapa enggak ini? Ya kita tidak tahu. Nah gini Pak, sebenarnya polsek. Kamu siapa namanya? Saya Ian, ya. Dari Unpam. Enggak, maksudnya aslinya. Saya juga Iya Unpam. iya betul. Kita dari NTT betul. NTT, oh iya. Tadi emang saya datang kemudian, tapi kita coba untuk bernegosiasi dengan pihak aparat dan juga sama pihak RT ya. Nah, pihak RT, betul. Kita mau menjelaskan semaksimal mungkin, tapi pihak dari mereka nggak mau terima. Ya, Nggak mau terima? Iya betul, nggak mau terima. Saya juga sebagai korban, kakak ini juga sebagai korban. Kita mau menjelaskan, tapi mereka malah dorong-dorong. Nah, tindakan polisi, saya rasa Polisi tadi salah satu polisi atau mungkin dari polisi bagian PK tadi ada yang bilang gini, ibadah di sini memang tidak diperbolehkan dan mereka pro ke pihak warga. itu yang salah. Mereka tadi bilang gitu, nah mereka bilang Polisi tahu. mereka bilang mereka polisi juga dengar. Nah, jadi seolah-olah polisi ini memihak kepada mereka, Pak. Begitu. Iya, oke. Nah, permasalahan seperti itu. Makanya karena rasa ketidakadilan yang kami rasa, makanya rasa-rasanya kita perlu ke sini untuk membuat laporan. Iya, oke. Nah, begitu. Nah, tadi mereka kenapa sampai ambil alat tajam, warga-warga itu kan kenapa sampai ambil alat tajam itu karena Senjata tajam. Iya, satu yang tangannya buntung, maaf yang tangannya buntung, dia marah-marah ke perempuan, satu perempuan gara-gara si cewek ini kami lagi nunggu grab mau pulang, mereka suruh pulang kan dengan kata-kata kasar, mereka kami lagi nunggu grab, terus kata dia kenapa grabnya nggak di depan situ, terus dia bentak perempuan ini, dia bilang bisa nggak sopan dikit ke perempuan, jangan pakai kata-kata kasar. Nah dia bilang, lu kenapa, lu pacarnya, lu cowoknya, dia bilang gitu, lu cowoknya, makanya ngebelain perempuan ini. Ya udah, oke. Akhirnya dari situ mulai berantem. Berantem pukul-pukulan. Iya, pokoknya mereka sayang ini. Dia mukul duluan. Mereka mukul duluan. Yang pertama dipukul siapa? Ada, nanti saksinya Datang. Iya. Coba gimana ceritanya? Sama-sama duduk dulu. Duduk. Coba gimana? Gimana? Cerita pertamanya gimana? Kan teman kosan saya Bapak. Kamu Iya ibadah. namanya siapa? Nama saya Letia Fiona Semare-Mare. Orang Batak. Iya. Terus Pas teman saya ngadain ibadah di Maria. Terus saya itu lagi di samping kos. di rumah. Iya. Terus Bapak RT ngomong, lo anjing gitu. PRT namanya siapa? Namanya Diding. Lu gak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Masing-masing gereja sono katanya. Gua aja ibadah di masjid. Kalian berani-berani tidak menghargai saya sebagai RT bangsa di sini gitu. Nah, suaranya Bapak kencang jadi kayak mengundang orang yang lewat buat berhenti itu semuanya. Ada ini juga? Ada dari mana? Saya Timur? bukan, saya dari Bali. Dari Bali? Iya. Tapi Kristen juga? Bukan, saya Hindu. Tapi ikut beribadah? Bukan, saya karena di satu kosan. samping kos, ya satu kosan sama ini. Terus. Nah, setelah itu kan Bapak kan di belakang itu ada warung yang ramai banget. Jadi
karena suara Bapak RT ini berisik banget dan kencang karena Terpengaruh mereka. dia melontarkan kata-kata jorok juga. Orang yang lewat-lewat itu jadi berhenti. Kebetulan ada di situ anak di situ yang tangannya nggak ada, itu Bapak Markasa, terus dia itu kayak ikut memprovokasi Bapak. Jadi kayak bubar, anjing lu semua bangsat, bubar. Ini punya tanah gue ini, kayak gitu, kampung gue. Itu yang bilikin kampung. Tapi saya juga gimana ya Bapak, untuk yang beragama sendiri ya mungkin mereka agak nggak terima karena tidak diperbolehkan untuk ibadah di situ gitu loh. Saya juga Berapa orang kalian tadi? Banyak Bapak yang ibadah itu banyak. yang ibadah itu banyak. Ada sekitar berapa? Mungkin salah satu orang. mungkin salah satu Tadi ada. Udah. Siapa lagi? Kamu ikut? Enggak. Siapa lagi yang ikut? Kamu. Yang dua yang ditusuk tadi siapa? Kena apanya tusuk? Ya kalau yang ditusuk tadi itu anak kepala. kosan di situ. Cuman dia mau ngelerai Bapak. Oh, cowok. Iya. Orang dari timur. bukan dari Anak kosan situ Bapak. Anak Dari kosan. Jonggol. Oh, dari mahasiswa juga. Iya. Dari Jonggol. iya ketusuk kepalanya. Lah orang-orang timurnya ada? Orang Indonesia Timur. Yang ketusuk Orang Kupang nggak kena. Mungkin Cuman di tadi kayak dibentuk gitu dan suara dan didorong-dorong gini Bapak. Sekarang mana orangnya? Yang mana? Takut. Makin dalam. mungkin karena mereka juga dengan agama membela agama sendiri ya Bapak, mereka Iya, iya. Dan yang media Kakak, apa tanggapan kakak mengenai kasus yang terjadi di Tangerang, Banten? Kasus yang Bapak RT kasih bubar orang sementara ibadah Rosario itu. Yo, saya mau tanggapi dari segi mana ini? Dari segi Bapak RT-nya atau dari segi Bapak RT punya otak? Tolong, siapa yang pilih dia jadi ketua RT ini? Hah? Siapa yang pilih dia jadi ketua RT? RT macam apa ini? Hah? Ini RT saya curiga dibesarkan dan dirawat seperti udang. Makanya dia punya otak udang. Ini RT ini kok kerjanya makin bercabang. Setahu saya Bapak RT itu kerjanya itu ya mengurus warga, membantu warga, bukan menyusahkan warga. Ini RT model macam begini yang harus dipisahkan dan diasingkan di sebuah pulau terkecil. Nah, supaya kalau dia rese, tinggal kirim rudal. RT kok model macam begini? Setahu saya RT kami di Indonesia Timur di sini normal saja. Bahkan di tempat-tempat lain juga RT-nya normal saja. Kalau ada pembagian beras bulog, mereka bekerja sama dengan pihak pemerintah desa, terus mengatur bagaimana supaya ini masyarakat dapat semua bantuan. Kerjanya seperti itu. Kalau ada data-data apa yang diperlukan mereka urus, bukan urus bubar membubar. Kalau bubar kasih bubar orang kepala mabuk di deker, wajar, saya salut. Tapi ini kok kasih bubar orang sementara ibadah? Ini Bapak RT-nya otak tidak ada. Tidak ada otak ini. Tolong Bapak RT, kalau kalian ketemu Bapak RT-nya, tolong Beyond Combat atau HSS atau baku pukul, baku hantam, tolong fasilitasi kami doa. Saya hantam dia sampai bekorak. RT otak miring. Indonesia yang sekarang bisa dibilang sedang berduka karena makin hari makin kurang rasa peri kemanusiaan dan makin kurang rasa toleransi terhadap umat beragama. Selain dari agama Islam, agama lain keseringan atau kebanyakan saat mereka lagi beribadah itu di stop. Kenapa harus seperti itu? Selama kita masih tinggal di Indonesia, selama masih berdomisili di Indonesia, mau agama apapun itu, mau Buddha, Hindu, Katolik, dan lain sebagainya, selama masih berdomisili di Indonesia, punya hak yang sama buat melakukan ibadah, buat melakukan hal-hal lainnya. Jangan anggap seolah-olah negara Indonesia ini negara Islam. Mungkin kalau kita tukar posisi, kita di posisi mereka saat kita lagi beribadah dan diganggu oleh agama lain, mungkin kita bakal ngamuk. Mereka, agama lain, mereka cuma bisa sabar saja saat di stop lagi beribadah, bahkan atau di rumah mereka atau di gereja dan lain sebagainya. Mereka cuma diam saja, karena mereka masih bersabar. Cuma kalau kita diganggu saat lagi beribadah, mungkin kita bakal ngamuk. Tolonglah bagi para oknum, jangan mencoreng nama agama kita, agama Islam. Jangan sampai agama Islam dipandang jelek orang-orang di luar sana. Indonesia ini kita semua saudara, agama apapun itu. Jangan melakukan hal-hal keji, hal-hal buruk yang bakal mencoreng agama kita. Lihat saja, pendatang bisa jadi warga negara iya asal tidak beragama Islam. Kalian tahu kenapa? Karena di sana agama kita sudah tercoreng namanya. Itu karena ulah dan sifat atau perilaku dari kalian yang memecah belah antar umat beragama. Di Indonesia saja, agama lain selalu kalian kucilkan, padahal kita itu semua saudara, agama apapun itu. Dan kita punya hak yang sama selama masih berdomisili di Indonesia. Ini bukan negara Islam, sayang. Memang Indonesia ini mayoritas agamanya Islam, tapi
Tapi dari Sabang sampai Merauke, yang agama yang dianut bukan agama Islam saja. Jadi tolong, jangan berbuat seenak hati saja. Pikirkan bila ingin melakukan sesuatu, dan sampai agama kita dicap atau dicoreng agama jelek. Pakai ibadah berarti kita umat Islam juga tidak boleh sholat di rumah, sholat wajib di masjid. Bener banget ya, nggak masuk akal. Jadi kalau juga ada pengajian gimana? Pengajiannya di masjid aja, nggak boleh di rumah. Apalagi orang Kristen, Katolik atau Buddha mungkin juga ada acara 40 hari, 100 hari, 1000 hari kematian saudaranya, nggak boleh dilakukan di rumah. Di situ pasti juga ada doa di rumah, nggak boleh, harus dari gereja. Jadi menurut saya ini sangat tidak toleran sama sekali. Anehnya kalau rumah-rumah tetangga itu jadi tempat arisan berondong gitu kan, atau kumpulan tante girang, atau ada judi-judi, mabok-mabok, nggak masalah tuh. Ya, ada kebejatan, ada kegiatan yang penuh dengan dosa, semua cicing wae karena enak menikmati. Tapi kalau urusan berdoa, heboh semuanya. Lagian doa rosario itu ya adalah doa yang paling sunyi, yang sebenarnya paling tertib dan tidak ada berisiknya sama sekali. Bukan pakai band, teriak-teriak, pakai toa, berisik-berisik, enggak sama sekali. Rosario itu sangat tertib, sangat sunyi dan tidak mengeluarkan banyak suara. Itu pun salah, padahal itu anak muda loh. Anak muda lagi berdoa. Tapi kalau misalnya anak muda itu ngerokok-ngerokok, gele-gele, narkoba, mungkin dibiarkan. Paradoks yang luar biasa. Jadi maunya apa sih? Maunya apa gitu? Ini kembali kepada pendidikan, SDM rendah yang menolak pendidikan, maunya itu makan, ya, makan siang, yang urusan perut, tapi otak tak diisi. Ingin merupakan kegagalan, kepemimpinan, bahwa kita telah dibutakan oleh ajaran-ajaran sesat dan oleh sikap-sikap intoleransi. Bahwa kita lupa kita tinggal di mana. Menurut saya ini sangat memalukan banget ya. Jadi mari kita saling tolong menolong, saling menghargai. Apa susahnya sih? Orang berdoa itu sebenarnya adalah kesempatan bagi semua orang untuk bertobat, untuk diingatkan kembali kepada Tuhan. Dilarang. Kalau mereka ngumpul-ngumpul, main gitar, anak muda, pacaran-pacaran, hamil duluan, didukung. Gue bingung gitu. Banyak tuh kos-kosan yang hamil duluan. Banyak tuh kos-kosan yang banyak gele-gele. Banyak tuh kos-kosan yang banyak pesta pora. Itu nggak apa-apa. Orang berdoa, lo maunya apa? Mentang-mentang nggak seagama. Mengerikan banget loh. Tapi mencemirkan bahwa orang udah nggak takut sama pemerintah. Orang tidak takut lagi sama Tuhan. Orang tidak takut bahwa mereka itu sama dengan manusia seperti kamu. Kecuali mereka melakukan kegiatan yang benar-benar meresahkan warga. Mereka tiba-tiba teriak-teriak, atau keliling-keliling rumah-rumah, atau mereka memaksa orang lain jadi agama Katolik. Enggak. Orang Katolik itu paling beretika, paling sunyi, dan paling gimana ya, paling tertib lah. Dari antara orang Nasrani itu, Katolik itu paling beretika. Gue nggak tahu maunya apa sih lo? Maunya apa? Kronologisnya karena apa? Keributan. Itu Rosario itu ini loh. Ini melakukan ribut setiap hari dengan toa biasanya apa kamu? Allahu Akbar. 12 jam 3 jam 6 pagi orang belum bangun, kamu sudah terima. Yang merasakan itu kamu yang teriak-teriak. Kamu tahu, agama Katolik itu tidak pernah ribut. Doanya berdoa dalam ruangan. Tanda salib yang Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak pernah ribut. Kamu yang merasakan. Tidak pernah mengganggu siapapun.
buat kronologi juga berita juga terjelas. Nampu agama yang ribut, sadar itu. Perusuh harus ditangkap. Betul sekali, perusuh itu memang harus ditangkap, ya. Dan yang saya aneh dari mereka tuh begini, mereka tuh aneh. Mereka itu kan suka bawa-bawa Islam, suka teriak-teriak, tegakkan syariat Islam gitu ya. Tapi banyak syariat Islam yang mereka langgar. Anehnya tuh di situ gitu loh. Turun ke jalan, demo-demo, ya kan, bikin jalanan macet, sholat di tengah jalan. Emangnya itu bukan pelanggaran syariat? Itu pelanggaran syariat Islam loh. Jadi anehnya tuh di situ, mereka teriak-teriak, ya bawa-bawa Islam, tapi Islamnya dilanggar. Aneh kan? Di bulan November sekitar tanggal 19 itu saya bantu saya punya teman di acara penggalangan dana untuk saudara-saudara yang terdampak konflik di Palestina. Saudara-saudara ya, berarti manusia, sesama manusia. Dan mulai dari MC, panitia, semuanya di situ memakai serban di kepala, lenso di leher yang ada bendera-bendera Palestina di sana. Dengan tema yang berbunyi seperti ini, siapapun yang bernafas dan berbicara adalah manusia yang wajib dimanusiakan. Yang bikin saya telang ludah itu lokasi yang mereka lakukan acara penggalangan dana itu di lokasi yang sekarang lagi ada terjadi, di mana mahasiswa dipukul, ditikam, dibubarkan hanya gara-gara mereka melakukan ibadah rosario di sana di Tangerang Selatan, Pamulang. Seharusnya tema yang pantas untuk acara tersebut adalah seperti ini: siapapun yang beriman adalah manusia yang wajib dimanusiakan, sedangkan orang yang tidak beriman adalah hewan yang wajib dihabiskan. Ya percuma juga ya kita beribadah setiap hari ke rumah ibadah, tapi ujung-ujungnya malah menyulitkan orang lain. Seharusnya agama itu tercipta dengan orang yang memeluk agama tersebut itu berfungsi untuk bisa memanusiakan sesama manusia, bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau hanya untuk menyulitkan orang lain, itu tidak layak disebut sebagai pemeluk agama. Mungkin teroris, mungkin. Itu aja bang. Jadi 170 kami tidak ada kata negosiasi. Tangkap, pakai baju oranye, konferensi pers. Kapolres Tangsel, itu aja. Udah itu aja saran dari kami. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Udah nggak ada itu aja. Nggak ada lain lagi. Nggak ada lain lagi. Udah nggak itu aja. Nggak usah itu aja udah. Nggak usah panjang lebar. Itu aja. Pesan ini untuk pemerintah, Kementerian Agama dan pihak kepolisian menyikapi apa yang terjadi di Tangerang Selatan, pembubaran doa Syafaat Maria yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dari NTT yang kemudian dibubarkan paksa oleh sekelompok orang, bahkan oleh RT setempat. Ini adalah perbuatan melecehkan, bukan hanya sekedar perbuatan melanggar hukum, tetapi ini adalah pelecehan terhadap keyakinan, kepercayaan agama orang lain. Orang beribadah di dalam rumah adalah privasi, hak privasi setiap warga negara dan hak asasi setiap warga negara. Seharusnya negara melindungi semua warga negaranya untuk beribadah. Inilah yang selalu saya bicara dulu tentang kemerdekaan beribadah dan merdeka beribadah. Karena tidak ada yang berani menyuarakan ini dari pemerintah maupun dari DPR. Saya ingin negara ini menjadi ada, benar-benar ada, melindungi seluruh warga negaranya dan merdeka beribadah. Saya berharap peristiwa yang terjadi di Tangerang Selatan harus diselesaikan secara benar, secara hukum, dan tidak boleh dibiarkan, karena tanpa tindakan tegas maka hal ini akan terus terulang di Republik ini dan akan terus terjadi. Dan itu membahayakan persatuan negara kita. Saya berharap negara betul-betul berani menindak orang-orang yang radikal terhadap keyakinan orang lain. Saudara-saudara kita NTT adalah masyarakat yang penuh kasih dan cinta damai. Damailah saudaraku. Saya John LBF sangat menyesalkan terjadinya dugaan pembubaran ibadah Rosario yang dilaksanakan oleh mahasiswa NTT yang dilakukan oleh oknum Ketua RT di Setu, Tangerang Selatan. Halo Pak RT, menegur kan bisa dengan cara yang lebih bijaksana Pak. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata kasar dengan intonasi yang keras. Bapak bisa juga loh Pak melibatkan Babin Kamtipnas di wilayah setempat
Jika memang Bapak hendak menegur kegiatan masyarakat yang dinilai sudah terlalu larut, tetap dalam koridor kesopanan, Pak. Menegurnya dengan cara yang baik-baik. Siapapun orangnya kalau ditegur dengan cara yang keras, apalagi dengan kalimat yang kasar, pasti akan tersulut emosinya. Bapak sebagai ketua RT harusnya menjadi garda terdepan di wilayah untuk menjaga kerukunan dan kenyamanan masyarakat. Sekali lagi, saya John LBF, buat saudara-saudaraku warga NTT, saya sangat prihatin atas kejadian ini dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Saya berharap adanya perdamaian yang tercapai. Namun saya tetap berharap untuk oknum-oknum yang sudah bertindak anarkis, bertindak kasar, sehingga diduga ada korban juga di sini, itu harus ditindak tegas oleh polisi. Gak boleh dibiarkan, Pak. Oknum-oknum yang arogan seperti ini tidak dihukum, harus dihukum, Pak. Bapak AKBP Ibnu, Kapolres Tangerang Selatan, saya sangat yakin Pak Polisi bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Melalui postingan ini juga saya memohon untuk kita semua terus menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar golongan. Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika dengan landasan persatuan dan kesatuan. Saya sangat yakin, saya banyak berteman dengan warga NTT, teman-teman saya, saudara-saudara saya banyak dari NTT. Warga NTT, saudara NTT adalah masyarakat yang sangat penuh kasih, sangat mencintai perdamaian. Saya mohon maaf ya teman-teman warga NTT semuanya atas kejadian ini. Salam hormat John LBF untuk seluruh warga NTT. NKRI harga mati. Hormat diberi untuk seluruh warga NTT di seluruh Indonesia. Hormat diberi. John LBF. Ini bentuk, ini bukan hanya dari Nasrani yang datang, Pak, ini Muslim juga hadir semua. Iya, Pak. Ini bentuk kepedulian kami sama anak-anak Indonesia Timur. Kita mau menyelesaikan masalah, Pak. Kita menyelesaikan masalah. Udah yang lainnya silakan keluar aja dulu. Kita diskusi dengan perwakilan. Oke. Nanti akan jadi pakluk-pakluk. Jadi gini, Pak. Jadi gini. Enggak, Pak Alek. Pak Alek ini, Pak, saya Pak Firdaus. Pak Firdaus sama Pak Alek. Jadi maaf, Pak. Saudara dan adik-adik kami ini semua, apa yang kami yang dituakan ini bicara, mereka nurut semua. Iya. Dan kami satu hati, satu jiwa. Ketika kami bicara A, mereka bilang A. Iya kan? Atau ya abang. Jadi mereka tidak ada lucu-lucu. Ada yang bikin rusuh. Balik diam ya, Bang. Siap. Saya tidak mau ada rasis di Tangerang Selatan. Saya jangan yang baik. Apa sih susahnya belajar untuk saling menghargai dan belajar untuk hidup berdampingan antar umat beragama di Republik ini? Apa sih susahnya? Ayolah, come on. Ini Indonesia, Bung. Indonesia ini bukan hanya dianut satu agama saja. Ini Bhinneka Tunggal Ika, Bung. Hal-hal seperti itu bukan sekali dua kali loh. Ada pembubaran paksa di tempat ibadah. Itu bukan sekali dua kali. Jangan mayoritas merasa berkuasa. Karena bukan mayoritas saja yang berjuang untuk mengusir penjajah dan memerdekakan NKRI ini. Jadi tolong belajar saling menghargai dan hidup bagaimana hidup berdampingan dengan baik antar umat beragama. Please lah. Bagi Bapak Polisi dan pihak-pihak berwajib, tolong segera diurus, segera diusut, dan segera ditangkap pelakunya. Lalu diproses sesuai undang-undang yang berlaku di Republik ini. Jangan sampai karena SARA, rasisme, Indonesia terpecah-pecah lagi. Ingat, Indonesia bukan hanya dianut satu agama sah, tapi banyak agama di sini, banyak adat istiadat di sini, dan banyak budaya di sini. Jadi belajar untuk menghargai satu sama lain sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Salam damai Indonesiaku.
Kenapa? Nah, pesungnya. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristus. Kita miris melihat tayangan di video tadi. Ada salah seorang rekan saya yang peri kemanusiaan dan peri keadilan sesuai dengan yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 saat penjajah itu telah pergi. Namun kenapa sebahagian dari rakyat Indonesia masih tidak bisa menikmati kemerdekaannya di dalam menjalankan keyakinannya? Saya mengajak kita untuk berpikir dan merenung tentang arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Sepatutnya kita tidak perlu bergumul lagi untuk kemerdekaan karena kita tinggal di negara merdeka. Kita masih harus terus berjuang. Itulah sebabnya kita harus terus bersuara supaya kita bebas beribadah. Assalamualaikum. Selamat malam dari Manokwari, Papua Barat. Saya Romo Markus Malar Esa, Abuna Markus Malar, Romo Katolik. Di tangan saya ada rosario. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan, komentar kritis saya atas situasi yang terjadi Minggu malam kemarin di Pamulang, tepatnya di Kampung Poncol, Kelurahan Babakan, Pamulang, Tangerang Selatan, yakni terkait dengan penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dipimpin langsung oleh RT terhadap sekelompok mahasiswa Universitas Pamulang yang sedang melaksanakan doa rosario. Kebetulan sekarang bulan Maria, bulan rosario untuk umat Katolik. Sebelum saya menyampaikan pendapat saya, pertama-tama saya menyampaikan salam waras, salam akal sehat, salam toleransi, salam Bhinneka Tunggal Ika. Saya sebagai seorang imam, seorang romo, sebagai orang Katolik, sebagai kaum minoritas di Republik ini, sangat miris, lagi-lagi miris dengan kejadian yang menimpa saudari-saudara saya, rekan-rekan saya yang sedang menjalankan doa rosario, lalu diserang, dikeroyok. Bagi saya ini adalah suatu tindakan dehumanisasi yang sangat biadab, tidak manusiawi. Oke, kami mengakui bahwa kami minoritas di Republik ini. Tetapi harus disadari juga, konsep minoritas dan mayoritas itu amat tergantung lokusnya juga, amat tergantung tempat, di mana. Misalnya di Flores, saya orang Flores, orang Manggarai. Misalnya di Flores, kami Katolik mayoritas. Tapi pernahkah kamu mendengar cerita bahwa orang Katolik di Flores, di Manggarai, atau Flores lainnya, atau di NTT, ketika umat lain sedang menyelenggarakan kegiatan keagamanya, diganggu, diserang, dikeroyok seperti itu? Tidak pernah, kan? Baru saja tahun lalu di Kupang ketika menyelenggarakan Pesperani Nasional, malah yang ketua panitia hajatan religius keagamaan itu ya bukan Nasrani, bukan Katolik, malah dia Muslim dari NU, dan itu adem-adem saja. Sama juga dalam konteks kami di Papua. Saya ini ada di Manokwari, di kota Injil. Manokwari ini ada perdanya, kota Injil, kota Injil Manokwari. Tetapi tak pernah ada batasan bahwa di Manokwari hanya khusus orang Kristiani, orang Katolik, orang Kristen.
Di dekat tempat saya setiap pagi ada bunyi azan, sore ada azan, siang ada azan. Tapi kita tidak pernah mempersoalkan itu. Hari gini masih saja terjadi ya yang seperti itu. Bagi saya ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sangat tidak logis. Apalagi sang provokatornya adalah RT, perpanjangan tangan pemerintah. Kalau yang melakukannya RT, bagi saya ini sangat tidak masuk akal. Artinya apa? Pemerintah menindas rakyatnya sendiri. Ya sudah saatnya terhadap tindakan-tindakan yang tidak manusiawi seperti itu, yang tidak beradab seperti itu, harus dilawan. Sudah saatnya kaum minoritas bersuara. Saya sangat terganggu dengan berita yang saya lihat sejak tadi pagi sampai dengan malam ini. Karena terlalu sibuk, saya akhirnya baru kesempatan untuk memberikan komentar. Oleh karena itu, atas nama rekan-rekan saya, umat Katolik di Pamulang, yang diperlakukan secara tidak manusiawi itu, agar sang provokatornya atau siapapun yang terlibat dalam tindakan yang tidak manusiawi itu ditangkap dan diproses secara hukum. Jangan sampai hukum itu hanya berlaku untuk kalangan lemah, kaum minoritas. Tapi bagi kelompok yang kuat dan secara kuantitatif mayoritas tidak berlaku. Ingat, prinsip hukum kita adalah equality before the law, bersamaan di hadapan hukum. Dan saya mohon kepada para pimpinan agama untuk edukasi, menyadarkan jemaat, umat, agar sungguh mencintai sesama manusia, juga menghargai, menghormati, dan memberi ruang kepada semua orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Bukankah ini dijamin oleh konstitusi kita? Hak memeluk agama adalah hak asasi, human rights, yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun di Republik ini. Bukankah para pendiri negara ini, the founding fathers, sudah sepakat bahwa negara ini didirikan atas dasar kebinekaan, keanekaragaman. Ini bagi saya sangat tidak masuk akal tindakan-tindakan seperti itu. Hari gini masih ada yang begitu. Jadi saya berdoa dan memohon semoga Tuhan Sang Maha Rahim mengampuni pelaku dan meneguhkan dan menguatkan iman umat Katolik yang kebebasannya dikekang, yang ekspresi imannya diganggu bahkan dilarang. Semoga dengan peristiwa ini menunjukkan kepada Anda semakin militan, semakin teguh, semakin kuat dalam imanmu. Biarkanlah akhirnya Tuhan yang berperkara bersama Bunda Tersuci Santa Perawan Maria. Demikian komentar saya atas situasi yang sangat memprihatinkan yang terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan.
Semoga tidak terulang lagi. Dan harap pemerintah, terutama aparat penegak hukum, harus tegas dan berani menindak para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Jangan ada lagi rasis di atas republik ini. Terima kasih, salam waras. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam toleransi dari Manokwari, Kota Injil, Manokwari, Papua Barat. Wahyu 22 ayat 12. Perhatikanlah ini, kata Yesus. Tidak lama lagi aku akan datang dengan membawa upah untuk membalas setiap orang menurut apa yang telah dilakukannya.